ini? Udah siap, Nak? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim sidang seminar proposal yang saya hormati, di hadapan kita sudah hadir secara virtual mahasiswi atas nama Tri Putri Setia Dinda Sera, NPM 1611060399 dengan judul proposal Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantu Peta Konsep Terhadap Literasi Sains Peserta Didik. Baik, untuk memperoleh keberkahan pada seminar proposal ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya umumkan petugas pada siang hari ini. Ketua saya sendiri, Sekretaris Ibu Ovi Prasetya Winandari MSI, pembahas utama Bapak Supriyadi MPD, digantikan oleh Pak Akbar Handoko MPD ya. Pembahas pendamping 1 Bapak Dr. Andes Saidi MAG dan pembahas pendamping 2 Ibu Laila Puspita MPD. Baik, Dinda diberikan waktu kurang lebih 5 menit ya, singkat saja Nak, ya, untuk Pak, memaparkan bab 1-nya aja sama bab 3-nya. Jadi bab 2-nya dilewatkan. Untuk itu dipersilahkan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang dan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji. Perkenalkan, nama saya Tri Putri Setia Dinda Sera, NPM 1611060399. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantu Peta Konsep Terhadap Literasi Sains Peserta Didik. Bab 1, Latar Belakang Masalah. Pendidikan merupakan suatu proses yang membantu manusia untuk mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi perubahan dan permasalahan dengan sifat terbuka dan kreatif. Melalui pendidikan, diharapkan mampu membekali peserta didiknya dengan berbagai keahlian, kemampuan, budi pekerti, luhur, dan sikap yang santun, sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas baik. Kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia masih tergolong di bawah rata-rata skor internasional. Oleh karena itu, diharapkan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantu peta konsep dapat membantu peserta didik mengembangkan literasi sains. Identifikasi masalah yang pertama, masih rendahnya literasi sains peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan masih berorientasi pada guru teacher centered dengan menggunakan metode ceramah hingga menjadikan proses pembelajaran menjadi kurang interaktif. C. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada yang pertama, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang kedua, peta konsep digunakan sebagai media untuk menerapkan model inquiry terbimbing. Yang ketiga, penelitian ini hanya menilai literasi sains. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantu peta konsep terhadap literasi sains peserta didik. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantu peta konsep terhadap literasi sains peserta didik kelas 11 pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 14 Bandar Lampung.
F. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi sekolah, yang ketiga bagi guru biologi, dan yang keempat bagi peneliti. Yang G. Ruang lingkup penelitian. Objek penelitian ini yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing berbantu, peta konsep terhadap literasi sains peserta didik. Yang kedua, subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung dengan menggunakan materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Bab 3, A. Tempat dan waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Adapun waktu penelitian yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. B. Metode dan desain. Jenis penelitian kuantitatif, metode kuasi eksperimen, desain penelitian, the matching only and pretest post-test control group design. C. Variabel. Yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantu peta konsep. Variabel terikatnya yaitu dalam penelitian ini adalah literasi sains. Populasi sampel teknik sampling. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diambil adalah peserta didik kelas 11 yang berjumlah 5 kelas. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian yaitu kelas 11 MIPA 2 sebagai kelas kontrol dan kelas 11 MIPA 3 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan datanya, wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes esai untuk mengukur literasi sains yang diberikan kepada peserta didik pada awal dan akhir proses pembelajaran. Uji coba instrumen. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda. Teknik analisis data yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga ada uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Oke, baik. Tri Putri Setia Dindasera ya. NPM 1611060399. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Nak ya. Sudah masuk dalam tahap seminar proposal ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, baik. Judulnya pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantu peta konsep terhadap literasi sains ya. Iya Pak. Oke. Alasannya kenapa sih mengambil metode inquiry, model inquiry ini? Alasannya kenapa? Alasan saya memilih inquiry terbimbing karena di dalam model inquiry terbimbing itu terdapat sintaks yang sesuai dengan metode ilmiah sehingga dapat melatih peserta didik untuk membentuk pola pikir ilmiah dalam pembelajaran. Oh gitu. Ya Pak. Oke, baik. Baik, di sini sudah hadir pembahas utama saudari, yaitu Bapak Akbar Handoko MPD yang nanti akan memberikan masukan dan saran ya untuk proposal Dinda. Untuk itu dipersilakan Pak Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada tim seminarnya saya hormati, terima kasih atas waktunya, Mbak Dinda ya. Dinda Sera ya, Mbak Dinda Sera ya. Iya Pak. Mbak. Nah, melanjut dari pertanyaan dari ketua seminar tadi ya Mbak Dinda ya. Iya Pak.
Kita kan ingin penelitian tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing Iya, Pak. berbasis peta konsep terhadap literasi sains peserta didik. Ya, Iya, Pak. benar? Benar, Oke, Pak. Mbak Dinda. Iya, Tadi Pak. kan sudah menjelaskan alasan pemilihan inquiry terbimbing kan? Iya, Pak. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah gimana sih keadaan di sekolah sana sesungguhnya dalam kegiatan pembelajarannya, Mbak Dinda? Saat sudah pra penelitian? Sudah, Pak. Oke, ikut masuk ke dalam kelas tidak, Mbak? Kenyataannya di sana peserta didiknya literasi sainsnya masih rendah, Pak. Enggak, Mbak Dinda fokus pada literasi sainsnya saja atau ikut dalam pembelajarannya? Literasi sains. Tidak observasi ikut dalam kegiatan pembelajarannya? Saat para penelitian, Mbak Iya. Dinda datang ke sekolah kan? Datang ke sekolah. Iya, Pak. Nah, di sekolah itu ngapain saja di sekolah? Nyebar ini, Pak, nyebar soal. Nyebar soal, soalnya disebar gimana? Cuma itu saja. Soalnya kayak mana? Bentuknya esai, Pak. Bentuknya esai. Berapa soal? Ada 10. 10 soal. Sudah tervalidasi soalnya? Sudah. Dari mana? Soalnya itu buat sendiri atau dari mana? Dari skripsi cutting, Pak. Cutting, oke. Itu soalnya untuk kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Materi kelas 11. Oke. Kita lihat ya, Mbak ya. Mbak Dinda kan ingin kayaknya itu berarti ya ada pantulan suara yang lain ya? Di samping, Mbak. Mbak Dinda, Iya, seharusnya Pak. kalau Mbak Dinda ingin memilih inquiry terbimbing di latar belakang itu, Mbak, sebenarnya pembelajaran di sana sudah seperti apa pembelajarannya. Kemudian dalam pembelajaran itu apakah benar? Kamu kan bilangnya dia pakai konvensional ceramah ya. Pada kenyataannya Mbak Dinda tidak ikut dalam kegiatan pembelajarannya kan? Tapi saya ini, Pak, wawancara gurunya. Nah, itulah kesalahannya. Wawancara itu tidak mewakili kalau kamu tidak masuk ikut dalam kegiatan pembelajarannya. Karena apa? Kalau kamu pra penelitian seharusnya ikut dalam kegiatan pembelajarannya sehingga apa? Kamu tahu kondisi yang sesungguhnya. Karena uraian latar belakangmu ini kurang sekali, sangat kurang. Kenapa kurang? Ini mencerminkan bahwa kamu hanya ketemu guru, kemudian saya tidak tahu apakah tesnya ini memang beneran kamu ketemu sama peserta didik terus kamu kasih tes atau enggak. Atau malah kamu tesnya ini via online malah. Enggak, Pak. Saya benar ke sekolahannya. Kapan? Pra penelitiannya kapan? Pra penelitiannya bulan apa ya? Sebelum COVID, bulan apa ya? Februari sebelum COVID. Januari atau Februari. Februari, Pak, kayaknya. Oke lah. Februari ya? Ya. Oke, Mbak Dinda. Saya hanya ingin tahu apakah Mbak Dinda beneran mengambil itu atau enggak, tapi ternyata sepertinya memang beneran ke sekolah. Iya. Oke, Mbak Dinda, tolong nanti diuraikan, ada beberapa latar belakang yang masih kurang dari Mbak Dinda ini. Yang pertama, tolong uraikan kenapa milih inquiry terbimbing, kenapa tidak pilih inquiry bebas, free inquiry, itu kenapa. Kemudian, kenapa Mbak Dinda pilihnya langsung inquiry? Ada masalah apa? Kenapa harus pilih inquiry langsung? Harusnya Mbak Dinda di latar belakang uraikan permasalahan di sekolah itu seperti apa karakternya, berdasarkan karakter yang sudah ada itu, kemudian baru ke arah pemilihan modelnya sebagai penyelesaian masalah. Jadi nanti diperbaiki di latar belakangnya seperti itu ya, pemilihan. Kemudian uraikan juga dengan karakter peserta didik. Jadi jangan hanya terfokus pada inquiry terfokus pada literasi sains. Ya. Iya, Pak. Pada literasinya itu yang kamu uraikan, fokus itu saja. Karakter peserta didik. Jangan guru ya. Iya, Pak. Tidak
menggunakan inquiry terbimbing karena ada alasan tidak sesuai dengan karakter peserta didiknya. Untuk mengantisipasi hal ini, kamu harus uraikan bahwa sebenarnya peserta didik punya potensi apa saja. Oh iya Pak. Untuk adanya inquiry terbimbing, ya kan? Iya Pak. Kemudian daya dukung dari sekolah. Sekolah itu yang ada di tempat penelitian Mbak Dinda nanti, itu Ya. ada enggak peralatan lab yang bisa mendukung kegiatan inquiry terbimbing? Itu yang harus ada. Harus kamu uraikan. Ini kan belum ada uraian itu. Iya Ini Pak. sebagai pendukung bahwa kamu memilih inquiry terbimbing itu tepat. Oh iya Pak. Jangan sampai nanti inquiry terbimbing kamu pilih, enggak tahunya enggak bisa berjalan. Ya baik Pak. Labnya lengkap enggak? Kamu observasi lab enggak? Enggak Pak. Enggak. Materi yang kamu pilih untuk inquiry terbimbing apa? Materinya struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sekarang pertanyaan saya, kamu paham enggak apa itu inquiry? Jangan sampai kamu nanti pinginnya inquiry, nggak taunya kamu nanti dalam praktikumnya adalah discovery learning. Jadi temanya inquiry, tapi discovery learning. Maksudnya, jadi karakter. Jadi kalau struktur jaringan tumbuhan, kalau kamu basisnya cuma praktikum ya, tanpa ada treatment, praktikum tanpa treatment, itu namanya discovery. Masih dalam level itu, belum inquiry. Jadi yang namanya inquiry itu sudah ada hipotesisnya yang perlu dijawab. Nah, jawabannya itu adalah hasil treatment, bukan hanya sekedar pengamatan. Itu kuncinya itu saja. Kalau inquiry dengan discovery bedanya, kalau discovery itu basisnya hanya pengamatan semua indera, kesimpulannya hanya sampai itu. Tapi kalau inquiry sampai pemberian perlakuan. Iya Pak. Pada apa? Pada unjuk kerjanya itu. Tapi kalau pada struktur tumbuhan, perlakuan apa yang bisa kamu berikan pada materi tersebut? Nah, kan? Ada enggak? Kan cuma ngamati akhirnya kan? Iya. Nah, sedangkan inquiry ini, saya kasih contoh ya, materi berkarakter paling cocok dengan inquiry itu adalah seperti bioteknologi. Itu inquiry cocok. Kemudian pencemaran lingkungan, itu berinquiry cocok karena ada treatment kayak penanganan limbah. Nanti pakai senyawa apa, tambah senyawa apa biar air jadi jernih, atau treatmentnya selain pakai itu, pakai yang lain. Gitu. Ada karakter. Hati-hati, jangan sampai kamu nanti bilangnya inquiry, nggak taunya prakteknya discovery. Dan cilakanya lagi bukan discovery, hanya praktikum biasa. Ya? Iya Pak. Oke, berikutnya Mbak. Kamu belum menguraikan ke latar belakangmu. Apa ya yang harus kamu uraikan? Latar belakang itu adalah kebaharuan risetmu. Apa kebaharuannya? Perbaharuan riset saya, kan saya menggunakan model inquiry terbimbing. Nah, di sini saya berbantu dengan peta konsep, Pak. Oke, berbantu peta konsep. Ya. Memang apa sih kelemahannya inquiry terbimbing kok harus dibantukan peta konsep? Kelemahan inquiry terbimbing itu siswanya sulit dalam menguasai materi pelajaran sehingga diperlukan adanya penguatan secara tertulis. Ya, saya menggunakan peta konsep, Pak. Nah, jawabanmu itu benar. Jawabanmu benar kalau kamu cuma merujuk teori ya. Tapi kamu tidak merujuk ke apa sih sifat dari inquiry, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry itu bukan untuk menyelesaikan atau mentransfer materi yang ada di buku. Jadi model pembelajaran inquiry itu cocok untuk beberapa materi, dan yang salah satu yang khusus adalah untuk meningkatkan kapabilitas peserta didik dalam KPS, keterampilan proses sains, yang dimana
materi itu kalau di KPS kan, materi itu kan banyak sifatnya. Ada yang konsep, ada yang sifatnya hafalan, dan ada yang sifatnya memang dia aplikasi konsep. Nah, dalam aplikasi konsep inilah yang menjadi tuntutan dari model inquiry. Sehingga kalau dibilang sulit menghafal materi dan lain sebagainya, oh itu bukan tugas dari model inquiry karena dia sudah aplikasi. Jadi bukan tanggung jawab dari guru kalau memang mau mengaplikasikan model ini. Soal peserta didik harus hafal materi, itu memang wajib hafal dulu baru bisa berinquiry. Gitu. Jadi alasanmu kalau seperti itu tidak bisa diterima gitu. Jadi ya, Pak. kamu uraikan ada kelemahan apa. Jangan kelemahannya soal inquiry-nya. Saya rasa inquiry-nya bukan yang menjadi kelemahan, tapi lihatlah ke arah karakter peserta didiknya. Gitu. Jangan melihat ke arah kelemahan inquiry-nya dengan hubungan dengan peta konsep. Iya, Pak. Ya, Baik, Pak. karena inquiry terbimbing. Kecuali kamu bisa definisikan materi tertentu yang memang jika nih langsung tanpa peta konsep, peserta didik tidak akan mudah memahami. Tapi Ya, kalau Pak. struktur tumbuhan seperti tadi, saya yakin insya Allah bisa. Cuma malah diinginkan yang nggak bisa. Iya, Pak. Gitu, ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian literasi kan? Kamu literasi apa tadi? Literasi sains. Sains, iya, Pak. Literasi sains. Kalau literasi sains dengan inquiry oke lah cocok. Kamu ingin pakai peta konsep, oke cocok, tapi tempatnya nanti yang harus kamu pertimbangkan, Mbak. Baik, Pak. Oke. Berikutnya, Mbak. Data yang kamu peroleh ya. Ini kelas berapa? Kelas 11 apa kelas 12? Kelas 11, Pak. Kelas 11. Nanti saat penelitian kelas 11 apa kelas 12? Kelas 11, Pak. Kelas 11 juga. Iya, Pak. Kira-kira gini, Mbak. Saya sakit ya. Ya. Terus kamu jadi dokter kan? Kamu observasi, saya sakit, oh Bapak sakit demam, sakit flu, terus kamu kasih resep ya. Iya, Pak. Setelah itu resep yang kamu kasihkan ke saya itu, yang harusnya saya minum, kamu berikan ke Bu Laila resepnya. Yang suruh minum Bu Laila. Ya. Ya itu penelitianmu. Jadi kelas 12? Iya, kelas 12 dong, Mbak. Kan sudah naik kelas kan sekarang. Perannya aja 6 bulan yang lalu. Iya, Pak. Ini kejadiannya seperti itu penelitianmu. Siapa yang kamu analisis permasalahannya, terus siapa yang kamu treatment. Ya. Oh, iya, baik, Pak. Ikutin siswanya, bukan ikutin kelasnya ya. Baik, Pak. Ikutin. Oke, berikutnya, Mbak. Oke, Mbak. Iya, Pak. Diidentifikasi masalah. Diidentifikasi masalah, uraikan apa saja yang menjadi permasalahan yang ada di sekolah ataupun yang sudah diuraikan di sini. Kemudian di batasan masalah, barulah di situ dibatasin masalah-masalah apa saja yang ingin kamu selesaikan. Jangan identifikasi masalahnya cuma 2, batasan masalahnya 3. Ini ibarat orang kamu punya jodoh, calon, cuma 1, tapi kamu ingin milihnya 5. Iya, Pak, baik. Ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Ruang lingkup penelitian. Kita ke ini, kerangka pikir, Mbak. Mbak, kalau Ya, yang Pak. namanya kerangka pikir itu adalah uraian kesenjangan antara harapannya itu siapa yang berharap itu pemerintah dengan peraturan pemerintah dan lain sebagainya, perundang-undangan bahwa pendidikan di Indonesia itu seperti apa dari pelaksanaannya, sarana prasarananya sampai capaiannya, harapannya itu. Ya. Tapi pada kenyataannya di sana kenapa, seperti apa keadaannya, gitu kan? Ya. Seperti yang kamu sudah perakan itu seperti apa. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah ini, kamu tawarkan apa? Kenapa kamu pilih ramuannya itu sebagai mengatasi masalah? Ya. Itu inquiry terbimbing sama peta konsep. Itu kerangka pikir itu saja. Iya, Pak, baik. Harapan, kemudian treatmentnya apa, kenapa kamu pilih
itu. Dan Baik, Pak. targetannya apa? Oke, berikutnya. Kamu sudah menganalisis sintak dari inquiry terbimbing, kemudian kesesuaian dengan literasi sains? Sudah, Pak. Apakah semua indikator literasi sainsnya bisa terwakilkan bisa terlatihkan di sintak inquiry terbimbing? Bisa, Pak. Sudah kamu pastikan? Sudah. Oke. Kalau sudah kamu pastikan tidak apa-apa. Kalau belum, tolong kamu pastikan. Dan kalau memang tidak ada yang indikator tidak bisa dilaksanakan, jadi batasin. Indikator literasi lainnya cuma sampai ini. Karena di inquiry terbimbing ternyata tidak memfasilitasi ini, gitu ya. Baik, Pak. Itu boleh menjadi kebaharuan juga itu. Oke. Baik, Pak. Yang terakhir, Mbak, apa namanya, kalau untuk penelitian yang saat ini, kan ini masih pandemi, Mbak. Iya, Pak. Kamu yakin bisa melaksanakan penelitian dengan basis inquiry terbimbing? Kalau sekolah belum masuk. Yakin, Pak? Yakin? Yakin. Sangat percaya diri sekali. Sedangkan model inquiry terbimbing ini adalah model yang intinya adalah treatment loh. Keterlaksanaannya itu harus kamu bimbing, kelompoknya bagaimana, ini yang harus kamu lihat. Kalau yakin, bagaimana kamu akan melaksanakannya? Bisa ceritakan kepada kami. Ini, Pak. Untuk keterlaksanaan riset saya itu, saya menggunakan beberapa aplikasi, Pak. Aplikasi? Ya. Yang pertama itu Google Classroom, Pak. Terus? Yang kedua ada WhatsApp, dan yang ketiga ada Zoom juga, Pak. Oke, ada WhatsApp, ada Zoom. Pertanyaan saya nih, inquiry terbimbing itu kan sudah berat loh, berinquiry peserta didikmu itu. Dengan banyak aplikasi, apa dia nggak kesulitan peserta didiknya? Kamu sudah renungkan belum materi yang diinquirikan apa saja, sehingga kamu mengatakan bahwa itu bisa untuk dilaksanakan dengan model daring. Ini inquiry loh, inquiry bukan praktikum. Beda dengan praktikum. Praktikum dengan daring bisa. Mereka praktik, kita lihat. Ini inquiry, kemudian mereka harus kamu bimbing bagaimana, itu yang harus kamu pertimbangkan. Walaupun memang kalau kamu sudah mahir adalah bisa. Tapi kalau saran saya, iya, Pak, kamu kecilkan lagi jumlah sampelnya untuk bisa dilaksanakan. Jadi tidak per kelas. Kalau boleh ya cuma 15 anak, kemudian dengan inquiry terbimbing, sehingga kamu lebih mudah melaksanakan. Jadi pembatasan ke jumlah sampelnya kalau boleh, tapi kalau tim boleh ini kan. Karena ini bukan model praktikum, ini inquiry, Mbak, inquiry. Itu jawabannya adalah ini inquiry, kamu harus paham betul apa itu inquiry. Ya, baik, Pak. Itu saja. Saya kembalikan pada ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Akbar Handoko. Jadi Dinda, banyak masukan ya juga tadi terkait masalah metode penelitian, kemudian juga sampel dan beberapa hal terkait dengan nanti pada akhirnya kamu akan penelitiannya seperti apa, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti silakan kembali direvisi, diperbaiki proposalnya ya. Baik. Oke. Selanjutnya di sini hadir pembahas pendamping satu Anda, yaitu Bapak Dr. Andes Saidi MAG yang akan memberikan masukan juga dalam hal ini. Untuk itu dipersilahkan, Pak. Halo. Halo Bapak. Pak Saidi. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah siang hari ini ya mengucapkan selamat kepada Tri Putri ya Ya, setia Pak. di daerah bisa seminar, dan mudah-mudahan ya di masa pandemi ini bisa dilaksanakan proposalmu ini, karena berkaitan dengan ini kan nanti ada ininya ya, actionnya di lapangan kan ya? Ya, Pak. Benar nggak? Ada di lapangan kan nanti ya? Ya, Pak. Iya. Di daerah mana nanti rencananya ini? Ini nggak ada. Di SMA 14 Bandar Lampung, Pak. Nah, SMA di sini nggak dijelaskan karena ya di SMA 14 Bandar Lampung. Sampai sekarang Suaranya nggak jelas. Gimana, Pak? ini belum sudah dilaksanakan pembelajaran belum tatap muka? Belum, Pak. Sudah. Sampai kapan? Suaranya nggak ada, Pak. Dipertimbangkan ya, mudah-mudahan di akhir Agustus atau awal September sudah tatap muka. Ya, Pak. Amin. Kita menunggu lama. Pak, maaf suaranya nggak kedengeran. Tapi kalau nanti wabah ini generasi kedua gitu, COVID ya, itu yang pertama. Tapi ini jadi bahan pertanyaan satu. Tadi bicara tentang saya ini sih nggak bawa laptop ini, jadi dua ini nih harus ya, pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing ya. Iya, Pak. Berbahan konsep ini. Ya. Kok tiba-tiba literasi sains ini? Kenapa literasi sainsnya di sana? Kenapa kok diteliti masalah literasi sainsnya? Kok enggak? Apalagi di SMA. Di SMA itu seluruh pendidik lembaga itu kan yang diutamakan kan keberhasilan skop ininya gitu. Nilainya paling baik. Gitu. Kok ini ke literasi sains? Apa alasannya? Halo? Iya, Pak. Kedengeran. Ya, apa alasanmu ketika judulmu ini ke literasi sains gitu loh? Karena literasi sains itu penting untuk dikuasai peserta didik, Pak, dalam kaitannya dengan bagaimana peserta didik itu dapat memahami lingkungan hidup serta masalah-masalah yang terdapat pada lingkungannya, Pak. Maksud saya nanti dihantarkan juga bahwa yang namanya pembelajaran, hasil belajar itu ditopang adanya literasi sains yang baik gitu loh. Harus ada teori yang mendukung itu gitu sehingga nyambung. Karena selama ini target rata-rata di tempat manapun juga itu kan yang kita kenal dengan kognitif, afektif, psikomotorik. Bahkan di lapor juga kan seperti itu. Iya, Pak. Nilai-nilai, iya kan? Nah, maka nanti ada sedikitlah seberapa hubungannya lah, atau bahwa ketika literasi sainsnya bagus, maka ya kecenderungan untuk prestasinya juga bagus. Baik, Kan Pak. begitu. Iya, Pak. Ya kan? Itu yang kedua, bisa juga Anda punya jurnal atau segala macam bahwa memang selama ini literasi sains itu sedikit kecil gitu atau ya, rendah Pak, di berbagai lembaga pendidikan. Kan gitu. Ada nggak itunya yang kayak gitunya? Ada, Pak. Alasan Ada. 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 Gitu.
Bung, karena tahu tiba-tiba Anda bicara literasi sains. Nanti itu apa? Bentuknya seperti apa itu? Skor apa literasi sains itu? Cara melihatnya seperti apa? Untuk melihat literasi sains itu bagus, rendah, seperti apa nanti? Parameternya, ukurannya apa? Tes apa gitu? Tes, Pak. Tesnya seperti apa? Bentuk soal gitu? Iya, Pak, soal. Soal. Nah, begini maksud saya, ketika ada soal-soal yang di ulangan biasa itu menggunakan literasi sains apa enggak itu? Ada ujian gitu kan, ujian kayak apa sih kalau di kaidah literasi sains apa enggak? Apa cuma kognitif aja? Apa bedanya kognitif sama literasi sains? Bisa membedakan enggak? Halo? Iya, Pak. Dinda. Iya, Pak. Membedakan nggak dirinya? Ketika di UN itu ada nggak sih yang bersifat literasi sains atau seperti apa gitu? Coba. Bisa nggak kamu membedakannya? Harus patang ininya ya, pengertian literasi sains itu seperti apa, bentuk soalnya seperti apa. Jangan sampai pada kutip Pak. Apa suaranya nggak ada? kamunya itu. Kalau seandainya literasi itu binatang, ya hampir sama atau seperti apa ya beda. Soal literasi sains dan soal yang apa sih namanya ujian-ujian biasa. Ciri-ciri soal literasi ini siapa? Bisa nggak? Kalau literasi sains itu berdasarkan fenomena, Pak. Pak. Gimana apa sih fenomena itu? Coba dari kata literasi sains apa artinya tuh? Pengertian kan ada di situ tadi daftar pustaka di daftar isinya tuh pengertian literasi sains, pengertian inquiry, yang konsep tadi itu. Coba apa sih literasi sains itu, apa yang kita bicarakan hari ini? Apa sih yang kamu maksud literasi sains itu apa? Literasi sains merupakan Pak, literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Itu secara definisinya. Kalau menurut sederhananya apa literasi sains itu? Gimana Pak? Suaranya nggak jelas. Ya, secara sederhananya itu kan kayaknya kan kaidahnya kaidah definisi. Kalau ngapalnya payah kayak gitu. Tapi secara umumnya pasti literasi sains itu apa? Gambaran singkat literasi sains itu apa loh, Dinda? Tadi itu kan definisinya secara umum, tapi secara mudah gamblangnya itu apa gitu? Kamu kasihan loh, anak SMP, anak SMA kamu ajarkan seperti itu. Kasihan dia kalau suruh ngapal definisi. Sekarang ini bukan ngapal definisi, ya. Jadi ya, maksud secara apa gitu. Walaupun memang harus definisi dihafalkan, dalil itu dihafal, tapi ketika itu kan jadi ini. Coba apa? Secara umumnya apa? Kamu harusnya udah ngerti ini ya, nanti diperdalam lagi. Coba literasi itu apa? Literasi itu. Literasi itu apa? Literasi itu memiliki pengetahuan, Pak. Hah?
memiliki pengetahuan. Iya. Benar itu. Terus sains, pengetahuan juga. Ya, nanti maksud saya begini, kan gitu kamu dalam rangka tadi pengaruh inquiry terbimbing ya, dan berbantu apa tadi? Kita konsep, Pak. Konsep dalam rangka literasi sains itu kan dalam rangka membaca fenomena-fenomena itu seperti apa. Jadi dari inquiry itu benar tadi, kalau dengan apa materinya apa materinya dirimu? Struktur dan jaringan, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, Pak. Iya, inquiry-nya seperti apa nanti? Karena tadi ketika ada action-nya seperti apa inquiry terbimbingnya itu. Kan terbimbing kan ini. Dan ada itunya juga kan nanti ada praktikumnya kan ini? Iya, Pak, ada. Iya, Pak, ada. ada. Ada praktikumnya kan. Ada action-nya kan gitu. Artinya bukan hanya gambar dan segala macam. Walaupun ada peta konsep, tapi kan nanti ada ininya. Alur cerita walaupun dalam bentuk ininya. Ada ininya. Ya. Jadi nanti maksud saya tolong semua 3 variabel itu ya, inquiry terbimbingnya, pengertian dan segala macamnya, nanti langkah-langkahnya, lalu udah gitu peta konsepnya itu seperti apa, dan yang terakhir tadi yang dimaksud literasi sains itu apa, itu juga harus ada variabel intinya itu apa sih literasi sains itu gitu loh. Tanda orang tidak punya tidak ada literasi sainsnya dan menjawab pertanyaan kan beda antara yang berdasarkan bacaannya dengan atau berdasarkan antara pengalaman ilmiah dengan pengalaman lapangan gitu loh. Maksudnya dia tidak pakai membaca buku atau membaca fenomena, tapi cuma hafal-hafalan biasa. Maksud saya gitu ya, 3 itu tadi sebagaimana dikemukakan oleh pembahas utama, tolong nanti diitukan kaitannya itu tadi. Ya, syukur-syukur materinya tadi katanya harus kelas 12 umpamanya. Apa bisa enggak kan begitu ya? Baik, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya mau ini juga, ini mau ada rapat ini. Ya, Pak. Akreditasi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Saidi ya. Jadi Dinda Sera melengkapi dari pembahas utama tadi terkait dengan metodologi dan apa literasi sains itu sendiri itu harus Anda pahami secara gamblang ya. Tidak hanya dari definisi tapi aplikasinya juga. Saya rasa itu Dinda, saya rasa judul ini bisa dilanjutkan dan layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian ya. Dengan beberapa perbaikan dan sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Dinda? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, dengan demikian maka sidang seminar atas nama Dinda Sera berakhir dan mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku ketua sidang mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nak ya. Makasih Pak. Lebar. Izin live ya. Iya Pak.